Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua, kita jumpa kembali dalam serial Sukses, Husnul Khotimah dan Surga. Kali ini kita memasuki seri yang ke-46, yaitu Terapi Tauhid. Alhamdulillah, kita seorang beriman, semua kita mengesahkan Allah. Orang beriman sejak zaman Nabi Adam, Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, semua para nabi itu mengesahkan Allah. Tuhannya Tuhan yang Maha Esa. Jadi sejak Nabi Adam sampai dengan sekarang, Nabi Muhammad Rasulullah SAW semua mengesahkan Allah. Allahnya itu Allah Maha Esa. Nah, di Indonesia ini alhamdulillah kita juga ada mengesahkan Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya Tuhan itu hanya satu-satunya di alam semesta ini. Jadi Tuhan itu hanya satu-satunya di alam semesta ini. Sebelum alam semesta diciptakan, nah Tuhan itu satu-satunya. Ya, yang kekal abadi kehidupannya. Jadi dia sebelum alam semesta ada, yang awal dari segala yang awal itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kekal Abadi. Nah, Tuhan itu yang Maha Hidup, kekal abadi, kemudian menciptakan yang namanya alam semesta. Jadi alam semesta itu kecil. Bagi Tuhan tuh alam semestanya kecil. Nah, dialah Tuhan yang Maha Esa itu. Kita orang-orang mukmin menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup berdiri sendiri ya sebelum alam ini diciptakan, sebelum makhluk-makhluk itu ada, Allah lah dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada dari awal-awalnya itu sebagai sumber dari segala sumber kehidupan. Nah, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa itu. Satu-satunya Tuhan yang Maha Esa itu, kita menyebut orang beriman ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para sahabat mesti kita yakinkan dalam diri kita. Alhamdulillah, sekali lagi di Indonesia kita menyebut Tuhan yang Maha Esa. Ya, orang beriman menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya sebelum alam ini ada Tuhan. Tuhannya itu Tuhan yang Maha Esa. Nah, kemudian Tuhan yang Maha Esa itu orang beriman sebut itu Allah. Nah, kemudian Allah itu menciptakan alam semesta. Alam semesta ini yang diketahui oleh kita baru seperti ini. Padahal itu bagi Allah itu kecil sekali alam semesta itu. Tapi bagi manusia besar sekali. Nah, itulah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada saat kita mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Ta'ala benar-benar di dalam diri kita, dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, itu benar-benar keesaan Allah Ta'ala. Satu-satunya yang Maha Esa itu tidak serupa apapun. Nah, ini mesti kita ketahui. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa itu tidak serupa apapun. Nah, dia Maha Hidup. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang mengurus alam semesta. Bahkan di luar alam semesta yang kita ketahui juga Allah juga yang mengurus. Karena Allah itulah Tuhan satu-satunya yang Maha Esa itu. Nah, ini para sahabat yang pertama harus kita ketahui, kita pahami. Dan Tuhan itu Maha Hidup, benar-benar sumber kehidupan kita. Sumber kehidupan makhluknya. Makhluk bisa hilang, makhluk bisa hilang, bisa dimusnahkan, tapi Allah tetap ada. Allah tetap Maha Esa dan satu-satunya. Nah, ini para sahabat harus kita bisa memahami seperti ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang Maha Esa, yang mengurus kehidupan kita, dan di alam semesta yang diurus itu Allah juga. Dalam diri kita yang mengurus juga Allah juga, yang menghidupkan Allah juga, yang menentukan Allah juga, dan semua sampai dengan kehidupan kita sekarang
Sampai dengan hati kita, Allah Maha Hidup, Allah menyaksikan, Allah mengurus diri kita, dan dialah Tuhan yang Maha Esa itu. Yang Tuhan yang Maha Esa itu sebelumnya juga Tuhan yang Maha Esa itu, sebelum alam semesta ini ada, nah alam semesta ini baru diciptakan oleh Allah dan semuanya Allah Ta'ala. Sampai sekarang, diri kita pun yang mengatur Allah Ta'ala. Diri kita pun yang mengurus Allah Ta'ala. Ya semua alam ini seperti itu. Itulah yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan. Nah ini perlu kita pahami sekali, ya tidak serupa apapun, ini penting. Ya penting sekali. Jangan dipisah-pisah. Dia maha kasih sayang. Dia maha berkuasa. Jangan dipisah-pisah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa apapun. Nah ini yang penting kita ketahui supaya kita terbebas. Jadi dalam orang-orang beriman, orang-orang muslim, umumnya kita mengetahui terbebas dari kemusyrikan. Yang musyrik itu menduakan Tuhan, menyekutukan Tuhan, pokoknya nggak esa begitulah. Nah ini kemusyrikan. Kita terhindar dari kemunafikan. Jadi kita bilang Allah tuh ada di mulut, tapi di hatinya nggak yakin, ragu-ragu segala macam, itu kemunafikan namanya. Nah kemudian kita terhindar dari kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan. Jadi kefasikan tuh kita kerjaannya merusak, kita keluar dari keimanan sebagainya. Dan kita terhindar dari kekafiran. Kekafiran mengingkari Tuhan. Mengingkari nikmat Tuhan. Yang paling rendah mengingkari nikmat Tuhan tuh. Yang disebut kufur nikmah. Nah jadi kita lindungi diri kita dari kekafiran, kemunafikan, kemusyrikan, dan kefasikan. Nah inilah lawan daripada beriman kepada Allah. Atau disebut dengan tauhid. Keesaan Tuhan. Ya, nah ini para sahabat semua, untuk itu kita lihat slide-nya berikut ini. Ini kita lihat, kita terapi sebagaimana biasanya. Kita terapi tauhid keesaan Tuhan. Terapi ini supaya kita lebih sehat. Sehat pikirannya, sehat perasaannya, sehat hatinya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, semua sehat. Ya, jadi kita terapi, mengobati sekaligus memberikan nutrisi yang bersifat spiritual dan pemahaman-pemahaman serta kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab suci Al-Qur'an kalau orang mukmin itu. Nah, sehingga kita lihat ini apa sih? Nah, kita perhatikan ini sampai paham. Pelajari dulu sampai paham dari tulisan-tulisannya. Nah, kemudian ditulis ulang. Ditulis ulang supaya lebih mantap, terus ulang. Nah setelah itu kita ketahui terapi tauhid. Tauhid itu mengesahkan Tuhan. Ya, jadi mengesahkan Tuhan itu, mengesahkan Allah itu supaya kita terbebas dari kekafiran, kemunafikan, kefasikan, dan kemusyrikan. Nah supaya kita orang beriman terbebas dari itu, maka kita harus paham tauhid. Nah karena itu kita ikrarkan dalam diri kita, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Esa. Keberadaanmu tak terbatas, tak terhingga, tak bisa dilihat, tak bisa didengar, tak bisa dibayangkan, tak bisa dirasakan. Tidak sebanding apapun, tidak serupa apapun, tidak seperti apapun. Hanya Engkau satu-satunya Allah. Nah nama Tuhan itu Allah. Untuk orang beriman, orang muslim, nama Tuhannya itu namanya Allah. Tuhannya semesta alam. Ya Tuhannya semesta alam. Dan ini semua para nabi itu mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Engkaulah sumber kekuatan, sumber kehidupan yang berperan penuh pada kehidupan ini. Hanya kepadamu kami menghambakan diri dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, jadi akhirnya itu kita kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kasih Sayang, yang Maha Berkuasa, inilah kita menghambakan diri dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Nah, karena itulah kita jadi la ilaha illallah. Nah, di akhir hayat kita, di dalam kehidupan, selalu berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai meminta-minta kepada Allah, hanya minta tolong pada Allah, hanya mengabdikan diri pada Allah, hanya Allah lah Tuhan kita.
Nah, inilah prinsip yang kita anut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tujuan kita hanya Allah dalam hidup ini. Nah, ini para sahabat sekalian yang perlu kita ketahui, kita tanamkan kuat-kuat. Mudah-mudahan di akhir hayat kita bisa memegang ini. Di kehidupan kita bisa memegang ini. Mengabdi kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.